durian jauh. Nah saudara, dalam proses kehidupan ketika durian sama timun ini dicampur saudara, kira-kira apa yang terjadi? Timun ini akan menjadi remuk, rusak, tidak ada gunanya. Ini sebenarnya saudara saya ingin berbicara tentang apa? Siapa yang kuasa dan siapa yang lemah. Mungkin saudara ketika durian itu bilang, Timun, Timun, di mana kamu? Apa yang terjadi saudara? Kalau Bapak Ibu sebagai Timun, kira-kira gimana? Kapan ya aku diremukkan? Benar enggak? Tapi Timun berani enggak bilang, Duren, di mana kau? Gitu. Enggak berani. Saudara. Apa yang dia maksud saudara? Manusia itu sebenarnya kondisinya lemah. Tapi seringkali muncul saudara. Ada enggak pedagang timun bilang, ini timun pak, ini buah yang murah, buah yang gampang rusak. Ada orang beli enggak? Tapi orang bilang gimana penjualnya? Niki timunnya seger-seger, bener enggak saudara? Ayo monggo niki mulus-mulus baik. Coba dari ilustrasi ini, mari kita mulai bangkitkan pemikiran kita. Siapapun kita, entah timun itu ada yang besar, ada yang kecil. Tapi ingat, kekuatannya itu terbatas. Oleh karena itu kita perlu membangun hubungan. Supaya ketika durian dengan timun ini ada yang ngatur. Duriannya ditaruh di tempat tertentu, timunnya ditata di tempat yang lain. Nah, nek kira-kira tiba-tiba timun itu melompat di arah durian itu, kira-kira gimana? Bonyok, saudara. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang bebas dari iri hati dan kepahitan. Coba katakan iri hati dan kepahitan. Kita akan siapkan firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Ayat ini biasanya kita sudah hafal semua. Sudah siap Bapak Ibu? Kita baca bareng-bareng terlebih dahulu. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus itu jawaban. Coba tengok kanan kiri semua saudara. Disapa yuk kita siapkan hati. Katakan haleluya. Next. Saudara, ketika kita melihat tentang iri hati dan kepahitan, ini adalah penyakit hati yang merampas damai sejahtera dalam hidup kita. Benar gak sih? Kalau kita ini ada kepahitan, ada iri hati, ada damai sejahtera enggak? Ada sukacita enggak? Gak ada. Karena melihat apa? Pernah kita dengar ya, melihat rumput orang lain. Wah, iya punya dia seperti ini, laku. Punya duit orang lain, lah iya seperti ini, seperti itu. Yang akhirnya muncul ulah. Kalau sudah ada ulah, ada damai sejahtera enggak? Mesti ada muncul kata jangan-jangan. Dan ini terjadi saudara bukan hanya buat kita. Bahkan orang-orang yang punya
posisi pun bisa terjadi. Apakah mungkin hamba Tuhan tidak ada iri hati? Wah, ada. Makanya kita ketika belajar seperti ini, saudara, saya pun belajar. Makanya saya selalu katakan, yuk saya dan saudara hari ini siaplah untuk dibentuk oleh Tuhan. Pengen enggak hari ini kita dibebaskan dan penuh damai sejahtera? Katakan haleluya dulu saya. Mulailah kita tanamkan kelegaan buat hidup saya dan saudara. Namun firman Tuhan memberi jalan keluar agar kita kembali bebas dan bersuka cita. Ada jalan keluarnya. Apa itu firman Tuhan? Hari Jumat kemarin saudara, saya memperhatikan banyak teman-teman yang sering menilai biting itu ecek. Biting itu Allah paling seperti ini, distandarisasi saudara. Dipal. Kenapa? Karena ternyata saudara ada info yang sering disampaikan ini oleh seseorang. Oh biting itu seperti ini, seperti itu. Tapi saya sebenarnya sudah lama dengar tentang hal itu. Tapi apakah harus kita muncul lawan dengan kepahitan? Jangan. Saya selalu diam, santai dengan siapapun. Wah, ada orang yang nyeletuk. Pun mungkin kalau kita ambil hati itu menyakitkan. Tapi Roh Kudus menguatkan. Abaikan. Usahakan untuk biting bisa menunjukkan yang kebenaran, kenyataannya. Ini memberi pelajaran buat saya, Sir. Makanya saya tertarik sekali dengan judul ini. Banyak orang menganggap bahwa pelayanan itu sebuah persaingan. Banyak orang menganggap pelayanan ini adalah untuk unjuk gigi, untuk tampil. Bukan. Tapi proses bagaimana terbentuk setiap umat Tuhan ini menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Bukan tunjukkan ini loh aku yang benar, bukan. Ini aku langkut, bukan. Tapi buktikan. Untuk apa? Saya dan saudara ini menjadi anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Kemarin saudara, ketika kami mengikuti persekutuan hamba Tuhan, ini ada pertanyaan. Apa sih sebenarnya arti kebenaran itu? Saya pikir kebenaran itu apa? Karena Yesus katakan akulah kebenaran dan hidup, saya cuma nyebut Yesus Kristus, hanya dijawab mendekati. Tapi ternyata saudara kebenaran itu adalah untuk menjadi seperti Kristus. Katakan amin. Tanya kanan kiri, sudah menjadi seperti Kristus itu. Nah, oleh karena itu saudara, bagaimana kita menang atas iri hati dan kepahitan? Ini berdasarkan prinsip NAT ini. Yang pertama saudara, bersukacita di dalam Tuhan. Katakan amin. Bersukacita di dalam Tuhan. Seperti tadi sudah kita baca ayat 4. Katakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah kamu. Sukacita kita yang diharapkan oleh Yesus adalah kita ini punya sukacita dalam Tuhan. Artinya saudara, kalau Tuhan berkali-kali tolong kita, ini bukan yang membuat sukacita itu betapa berapa besarnya pertolongan yang kita terima, tetapi karena Tuhan itu berpihak pada kita. Itu yang menjadi sukacita kita. Pujian ini sangat memberkati buat kita. Dikatakan yang pertama apa tadi? Meskipun doaku tak meskipun Tuhan tak menolongku. Seakan
Tidak, selanjutnya. Yang pertama itu, meskipun Tuhan tak menolongku. Ya meskipun duri dalam, betul itu saudara. Meskipun kita ini doa tidak terjawab. Itu sering banyak kita alami. Kenapa? Kita merasa doa itu tidak terjawab. Karena tidak tahu waktunya Tuhan. Untuk menjawab itu haknya Tuhan. Makanya ketika kita ini tidak sabar, sukacita kita hilang. Akhirnya apa yang terjadi? Muncul kepahitan. Tuhan disalahin, orang lain disalahin. Kita belajar. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Next. Di sini saudara Paulus menulis ini di mana saudara? Dari penjara. Waktu itu Paulus sudah ada di dalam penjara. Coba bayangkan. Di tengah-tengah seperti itu bisa menuliskan kata-kata pujian. Namun ia tetap bersukacita. Sukacita sejati bukan karena keadaan, melainkan karena kehadiran Tuhan. Sukacita sejati itu karena kehadiran Tuhan. Ada yang namanya sola gratia. Penuh sukacita. Kehadiran sukacita. Karena apa? Roh Kudus yang membangun hidup saya dan saudara. Nah saudara, next. Sukacita adalah tanda hati yang sehat dari apa saudara? Racun iri hati. Katakan amin dulu saudara. Sukacita ini adalah tanda hati yang sehat. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Selanjutnya, kalau semangat yang patah. Ini keringkan tulang. Kalau tulang itu sudah kering, mana ada kekuatan? Makanya saudara, kita belajar supaya dalam setiap kehidupan kita harus tengok saudara. Coba katakan duren. Bapak Ibu bisa tahu di situ ada duren. Orang punya duren karena apa? Ya, ada bau khasnya. Benar enggak? Nyimpen durian ya Pak De. Apa duriannya pun panen Pak De? Benar enggak saudara? Kok bisa seperti itu? Sedangkan kalau dilihat durian yang tampak apanya? Duri. Kenapa orang tertarik? Di dalamnya rasa dan aromanya sesuai. Katakan amin. Rasa dan aromanya sesuai. Orang yang tidak cocok. Rema itu dulu sama duren mbok 2 butir habis. Saudara. Sekarang nolak. Karena dia sekarang tidak suka. Kalau misalnya kita jalan, Dok, beli durian ya. Ya sana kalau dimakan sendiri di sini. Tapi kalau dibawa pulang jangan. Lah kenapa toh? Saya enggak betah sama baunya. Kalau orang ini dan enggak cocok, enggak suka, apapun nikmat baunya dan mungkin bisa berpikiran, oh rasa durian itu seperti itu. Kalau baunya seperti ini mesti dagingnya tebel, bijinya kecil, mesti nikmat itu. Ini kalau yang cocok. Benar gak? Kalau yang tidak cocok, kira-kira gimana?
Durian, apa itu durian? Tanpa alasan, orang tidak tahu alasannya apa. Tolak. Karena orang tidak suka. Nah, sukacita sejati sebagai tanda hati yang sehat. Di sini kalau kita lihat Habakuk 3, 17 sampai 18. Di situ dikatakan apa, saudara? Walau lembu sapi lepas kandang, pujiannya gimana itu, saudara? Aku tetap bersorak-sorai. Lagu lama itu. Ya, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun kambing domba lepas dari kurungan. Ya kan? Tetapi hatiku tetap beria-ria. Karena Tuhan yang selamatkan aku. Katakan amin. Coba perhatikan ini, saudara. Nabi Habakuk dalam kondisinya sering dipres, sering dihina, sering diabaikan. Tidak dihitung. Tapi selalu melompat-lompat. Dia beria-ria. Namun aku tetap bersorak-sorai. Ini sering memberi kekuatan, saudara. Bukankah saya dan saudara adalah hamba-hamba Tuhan? Yang seharusnya kita ini memuliakan nama Tuhan, bersukacita di dalam Dia. Kita dihina pun, biarlah. Kalau bisa selesaikan. Tapi jangan simpan kepahitan. Supaya apa? Ada damai sejahtera. Coba Yohanes 15 ayat 11. Ini juga tentang sukacita. Banyak ayat-ayat yang mendukung di sini, saudara. 15:11 dikatakan begini, semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan ingin supaya sukacita di dalam Tuhan itu penuh dalam hidup kita. Kalau sukacita penuh, sukacita Tuhan itu penuh di dalam kita, apapun yang terjadi, kita tetap percaya. Yesus itu adalah jawaban. Amin. Banyak, saudara, orang itu lari sana, lari sini sampai ngos-ngosan. Itu saya sering senang dengan pujian di Rema itu, Tuhan. Tapi orang kok bisa seperti itu karena apa? Belum sadar bahwa kekuatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan. Nah, saudara, juga di Nehemia 8-10, ini juga himbauan. Ayo jangan kamu berduka cita, tapi bersukacitalah. Karena Tuhan itu berpihak kepadamu. Katakan amin. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ini namanya kita memulai membangun sukacita kita di dalam Tuhan. Kalau bersukacita atas kepunyaan kita, nanti sukacita kita fluktuatif. Ono duit bahagia, ndak ada duit susah. Ada duit sukacita, ada berkat sukacita. Ada teman datang sukacita, tapi begitu ditinggalkan semua, nangis sendirian. Belajar dengan Rasul Paulus. Di penjara sendiri pun, dia bisa tulis, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Maka saudara, orang yang hatinya penuh sukacita, tidak memberi ruang bagi iri hati. Ini iri hati itu gampang banget, saudara. Iri hati gampang banget tidak terjadi, saudara. Ketika kita muncul iri hati,
Misalnya sebagai seorang istri muncul iri hati, yang pertama siapa? Wah, sampean ke orang anu dong ini koyo ngene. Wah, suami ini dabak-dabak. Supaya bisa menjawab. Tapi kalau kita itu punya sukacita di dalam Tuhan, hati kita penuh sukacita karena Tuhan, kita melihat orang lain bisa berbuat ini itu, kita bisa katakan, Tuhan saya bersyukur, Engkau luar biasa bisa memberkati si A. Dan aku percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup memberkati saya juga. Katakan amin. Katakan haleluya. Seperti kemarin saudara, saya sampaikan. Orang yang suka hina-hina kita, tidak nganggap kita, setelah sampai di sini, begitu ketemu itu saudara, ngelihat ini, oh Pak ternyata meeting di sini toh. Iya, ya disinilah keadaannya. Wah Pak, jauh dari pemikiran kami. Ada juga yang datang, tidak sempat minum, tiba-tiba duduk di belakang sana, kemudian saya samperin, Pak udah tadi kok belum minum. Ya Pak, wah Pak Nathan, ternyata meeting sekarang luar biasa. Ya karena Bapak lama ndak kesini, yang luar biasa bukan meetingnya, tetapi Tuhan Yesus yang membuat. Katakan amin. Tapi ini menjadi suatu tanggung jawab buat saya dan saudara. Tanggung jawab tentang apa? Kalau kemudian mata melihat bahwa Tuhan berkarya di tempat ini, tanggung jawab kita adalah kita masing-masing harus membuktikan, ini aku sebagai anak-anak Tuhan. Banyak orang ini yang gampang sakit hati. Artinya apa? Kita ingatkan, kita bangun sebenarnya. Kalau langkah itu tidak tepat. Tapi yang muncul apa saudara? Aku ini durian, sedangkan timun. Dia itu timun tapi bilang, aku ini durian. Seolah-olah bisa menggerus. Tapi kalau timun itu datang saudara, kita perlu perhatikan saudara. Saya kemarin merenungkan sambil berjalan berkali-kali hari-hari ini setelah saya mendengar kok di mana-mana sekarang itu air berkeliaran. Bencana dengan air, banjir, longsor bersama dengan air. Kenapa saudara? Kalau saya boleh tanya. Busur Allah, Bapak Ibu sering lihat sekarang? Busur Allah apa saudara? Pelangi. Bapak Ibu masih sering lihat hari ini? Hari-hari ini Bapak Ibu masih sering melihat pelangi? Setelah air bah itu turun, Tuhan katakan, lihat Nuh, ketika busur Allah itu masih ada, aku sekali-kali tidak akan menghukum dunia dengan air. Tanda kutip, kalau tanda itu sudah mulai menghilang, ini sebenarnya menjadi perhatian buat saya dan saudara. Orang bilang, kita kan di pegunungan, mana air bisa? Bukankah Nuh itu membuat bahtera di mana? Di atas gunung. Orang sering mengabaikan Tuhan, merasa dirinya, wah aku kok. Bahkan dengar firman Tuhan aja kayaknya itu, walah ecek itu kan, apa itu perkataan? Itu kan direka-reka. Saya sering bersyukur, saudara. Tapi apa yang kita tangkap, apa yang kita imani, itu yang terjadi. Katakan haleluya. Kita serius, kita tangkap firman Tuhan ini luar biasa. Itu yang terjadi. Kemarin ibadah tengah minggu sama-sama kita renungkan tentang Hana. Tangkap itu saudara. Dia nangis. Wis dinyek karo marune. Ditambah hamba Tuhannya, Imam Eli itu justru menganggap dia itu dianggap sebagai wanita dursila. Makanya saya sering kali ketika berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan, saya tahu loh wajah-wajah Bapak Ibu dari Masto di belakang
Anak Sifanya di belakang, Mbak Susana di belakang, itu saya tahu semua. Tapi saya tidak bisa memprediksi. Mungkin jenengan niku mendengar firman Tuhan, pas saya nulis, pas menjep, ini berarti menolak firman Tuhan, terus saya doakan, itu kiranya Tuhan engkau akan mewujudkan. Enggak, saudara. Saya harus selalu berdoa. Ampuni, berkati. Katakan amin. Tapi waktu itu saudara, Eli katakan, berhenti dari mabukmu. Keras sekali saudara. Tapi setelah ia membuka hati, terbuka hatinya. Orang rendah hati itu suka terbuka, saudara. Orang wangkot. Ini ada kata yang keras lagi nanti, saudara. Akhirnya ketika pulanglah, Tuhan dengan selamat, Tuhan akan menjawab doamu. Itu diamini, saudara. Yes! Tuhan, sekiranya belas kasih-Mu Tuanku akan menjadi berkat bagiku. Akhirnya apa yang terjadi? Pulang, benar. Akhirnya Hana bersetubuh, artinya membangun hubungan intim. Ora padu di rumah. Tetapi dengan bekal firman Tuhan yang dibawa pulang, dia membangun satu hubungan yang merdeka, hubungan yang penuh kasih. Akhirnya apa yang terjadi? Doa dijawab. Dia mengandung apa yang diminta persis terjadi. Menerima anak laki-laki. Hasilnya nazar dijawab. Katakan haleluya. Ini sukacita besar. Akhirnya bukan dinilai itu sebagai harta, bukan. Tetapi itu sebagai sukacita. Aku punya Allah yang hebat. Katakan haleluya. Oleh karena itu saudara, latih diri untuk bersyukur setiap hari. Pada bagian pertama ini. Bukan atas apa yang kita miliki. Perhatikan. Bukan atas apa yang kita miliki. Tetapi atas siapa yang menyertai kita. Siapa? Yesus Kristus. Katakan haleluya. Bagian yang kedua saudara, kita akan berlomba dalam kebaikan. Next. Kita akan berlomba dalam kebaikan. Ayat 5 dikatakan begini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Katakan haleluya. Kata Tuhan sudah dekat. Ini jangan diartikan meh kiamat. Bukan. Ingat kalau Tuhan sudah dekat. Artinya apa? Tuhan lagi mengamat-amatimu. Bagaimana posisimu? Sudah layak belum ya aku berkati? Katakan haleluya. Tuhan itu datang membawa apa? Damai sejahtera. Dia membawa sukacita. Berlomba dalam kebaikan. Saya pernah ingin membangun seseorang untuk, yuk kamu berubah untuk kembali berlaku baik. Saya marah bisa. Tapi tujuannya bukan marah karena mangkel, karena jengkel, enggak. Tetapi karena supaya orang itu bisa berubah. Katakan amin. Bapak ibu sebagai orang tua sering marah kepada anak enggak? Sering marah kepada anak enggak? Apa anak itu dari kecil dililo-lilo, ayo kamu nanti tekan gone gede, nantang saudara. Perhatikan ini. Hopni bin Has. Kenapa dia kemudian sembrono di rumah Tuhan? Mendahului kehendak Tuhan. Merasa jadi seolah-olah wakil Tuhan. Karena dia tidak dididik dari kecil. Samuel beda. Sejak cerai susu 5 tahun dia sudah mulai dibangun. Sejak kecil itu Samuel sudah ditemui oleh Tuhan. Katakan haleluya.
Mari Bapak Ibu kita bangun. Next. Upayakan supaya kebaikanmu itu diketahui semua orang. Kita perhatikan di sini tulisan yang kuning. Apa? Katakan saudara, bisa dibaca dari belakang. Apa? Lemah lembut. Lemah lembut itu wujudnya seperti apa? Lebu. Kok ini disebut sebagai sifat itu kenapa lemah lembut? Ya, lemah lembut itu dilumpuhake gampang. Benar enggak? Disebul bisa hilang. Kalau ini baru enggak dipakai harus dibersihkan. Benar enggak? Nah, kata lemah lembut ini berarti murah hati dan tidak keras kepala. Preso keras kepala? Apa itu keras kepala? Atos, bergudul, ora kena kandani, ndablek. Ini dalam bahasa Jawa saya baca seperti itu. Ngeyel. Orang keras kepala itu siapa tadi kita nih? Kalau buah seperti apa kita nih? Timun apa duren? Ini rumongso dadi duren. Kalau orang itu hanya merasa itu sebenarnya tidak ada artinya. Satu gambaran begini. Saya ngarit pakai seragam tentara. Katok dureng, kelambi bureng. Ini nggawa arit. Kemudian saya dicegat Pak Polisi di jalan. Saya itu sudah bawa pakaian tentara. Polisi ini guyu apa enggak saya? Kita disebut orang apa? Tidak normal. Aku mengganggu pakaian normal saman ki wong udah tentara kok merasa rak getak Pak Polisi. Bisa jadi enggak? Enggak bisa. Karena saya merasa bukan soal pakaiannya. Bukan soal penampilannya. Tapi ingat, aroma dan isinya harus sesuai. Katakan amin. Lemah lembut berarti murah hati dan tidak keras kepala. Coba istri-istri pandang suamimu keras kepala enggak? Dicari suaminya di mana? Nek enggak dijawil saudara. Zaman keras kepala pura gitu. Tapi dibalas, bapak-bapak jangan mau ditunjuk seperti itu. Toleh istrimu. Keras kepala enggak? Lah ini saudara. Kenapa saya ajak seperti ini? Supaya kita mulai interaksi. Untuk kita praktek. Firman Tuhan itu harus dilakukan. Amin. Nah di sini saudara. Kelemah lembutan dan kemurahan hati mematahkan iri hati dan kepahitan. Wong yang gak ora mloto mesti adoh saka iri hati karo kepahitan. Ning nek mloto pamer ora gelem dikalahake kira-kira kesinggol ayang-ayangane pripun saudara? Mencak-mencak. Bener enggak saudara? Orang sombong tuh harus kaya saudara. Orang sombong harus punya harta banyak. Apalagi kaya dan harta banyak. Gampang sekali jatuh dalam kesombongan. Benar nggak saudara? Pernah saudara ada seorang peminta-minta. Karena di Bang Jo kan kita fokus sama lampu tuh saudara. Saya ngambil uang itu keliru. Kalau yang saya kasihkan itu uang 200 saudara. Dilemparkan saudara, orang regani karo wong. Oh maaf mas keliru, tak ganti 2000 diterima. Sombong enggak saudara? Monggo sebenarnya 200 ini 1 juta kurang 200 rupiah, ganap 1 juta enggak? Dan dia ini minta belas kasih. Bisa kita ngalami seperti orang itu? Di hadapan Tuhan? Bisa. Tuhan, dia ini punya
saya cuma dapat segini? Ini yang salah itu, hamba Tuhan yang salah, ini tidak adil dan sebagainya. Bukan soal seperti itu. Tengok diri saya dan saudara. Hana terhadap Imam Eli menyalahkan Imam Eli? Tidak. Dia mengendalikan diri. Aku tidak boleh iri hati dan sombong. Makanya saya tidak mau berbuat suatu hal yang tidak tepat. Ada di sini yang sombong? Terlalu kalau ngaku. Saya percaya kalau di sini saat ini tidak ada. Kalau di luar sana banyak. Jangan takut, bilang, kasih tahu yang lain, saudara. Yuk kita berubah gitu, saudara. Amin. Lepas iri hati dan kepahitan. Supaya tidak merongrong hidup saya dan saudara. Ini penyakit. Saya terberkati dengan satu kata firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Mengatakan begini, jangan mengingini cawan orang lain. Coba misalnya kita tuh lagi tidak enak badan, makan enak enggak? Enggak enak toh? Kemudian melihat yang semeja dengan kita, ini makannya lahap. Kira-kira gimana? Pikiran kita, wah nyong nek coro koyo kae jan mangane kok ngono ke mantep gitu kan. Tapi kita harus tengok diri kita sendiri. Supaya kita bisa seperti dia, apa yang harus aku lakukan? Dia sehat, aku harus sehat. Kalau dia tidak punya kepahitan, aku pun harus tinggalkan kepahitan dan iri hati. Katakan amin. Next. Orang yang berlomba dalam kebaikan tidak sibuk membandingkan diri. Tetapi membagikan kebaikan. Katakan amin. Orang membandingkan diri. Duren meri tidak dengan timun? Wong tuku duren paling-paling siji loro. Nek tuku timun 10 kilo pemenang duwe gawe, bisa setengah kintal. Bener enggak? Di tempat orang punya gawe, duren paling-paling digunakan untuk apa? Sop durian. Apakah tukunya satu truk? Enggak toh? Hanya diambil aromanya. Jangan iri. Aku nikmat. Aku ini, terjaga dengan luar biasa. Tapi dipakainya sedikit pun nggak usah iri. Tapi orang yang berlomba dalam kebaikan ini tidak sibuk membandingkan diri, garis bawahi. Tidak sibuk membandingkan diri. Kalau orang itu sudah mulai membandingkan diri, mesti satu, orang akan ngelek-elek orang lain. Benar? 2, takut disaingi. 3, ngambil langkah yang tidak layak. Supaya ketiga-tiganya terjawab. Berani melanggar firman Tuhan. Tetapi kalau orang itu membagikan kebaikan, kebaikan apakah harus dengan biaya besar? Cucul tenaga aja, baik sekali tidak saudara? Baik sekali tidak saudara? Saya kemarin merasakan saudara. 2 kali saya minta pertolongan Bapak Ibu sekalian. Makanya sekalian saya mengucapkan terima kasih buat Bapak-Bapak Ibu yang sudah menolong. Ya kan? Waktu itu berharga ternyata. Tapi sanggup untuk ini dengan tenaga metekut macul, ngungsungi.
Ada kreasi, oh caranya ini mencepet dan sebagainya. Saya berterima kasih. Dan kita dalam pelayanan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin kita mulai bisa melihat, oh hari ini main Natal. Nah, mungkin kita bisa melihat, oh chatnya bisa ngeletek-ngeletek. Itu mungkin ya. Ada yang punya usul, ini mau di chat ya gimana? Itu ide itu saja. Kebaikan enggak ide itu? Kebaikan. Makanya saya hari ini, Natal tahun ini saudara, memang saya diem, tidak, gimana Natal tahun seperti ini? Seperti biasanya enggak. Ini saya kepingin saudara, supaya panjenengan ini muncul katresnan terhadap GBI Meeting. Artinya apa? Hidupkan gereja kita. Gereja itu adalah kumpulan orang, kumpulan jemaat. Kalau jemaat hidup, idenya hidup, gereja pasti bertumbuh dan berkembang. Katakan amin. Dan ini semua bisa seperti ini. Oh, saya percaya Bapak Ibu sekalian sudah berbuat banyak buat gereja ini. Ada ketekunan, ada kesetiaan, ketaatan panjenengan. Ini sudah mewujudkan semua ini. Saya sebagai hamba Tuhan berterima kasih. Buktinya apa? Kemarin orang-orang memuji tempat ini. Jelas dinilai saudara. Kalau bisa seperti ini mesti ada kesatuan jemaat yang kuat. Berbagi kebaikan, berbagi kebaikan. Mulai munculkan hari ini. Tuhan, apa yang harus aku buat? Katakan haleluya. Ada yang nyeletuk, Pak Nathan, apa? Ini kanan kiri sudah bersih semua. Ya puji Tuhan karena berkat Tuhan. Ning sayang Pak. Apa Mak? WC ini kok isi kaya ngono. Doakan Pak. Supaya nanti Tuhan berbuat. Saya percaya ketika sudah ada usul dari hamba Tuhan. Menilai itu pasti Tuhan jawab. Lalu ngelus-elus saya. Jenengan pasti diberkati Tuhan. Katakan haleluya. Banyak masih pekerjaan kita. Tuhan kasih mimpi saudara. Kalau kita semua ini bisa berbagi kebaikan. Tuhan tunjukkan. Ini naik ada balkon di atas itu. Sama isinya dengan yang di bawah. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Bukankah kita rindu? Orang tuamu, adikmu, saudara dekatmu datang di tempat ini. Bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Caranya gimana? Tinggalkan iri hati dan kepahitan. Munculkan aroma yang sesungguhnya. Aroma Yesus Kristus. Supaya apa? Orang akan melihat. Ke aromanya seperti ini. Apa meneh rasanya. Orang mulai datang kepingin mencicipi. Amin. Amin Bapak Ibu. Siapa mereka? Jawab, ini saya Tuhan. Katakan haleluya. Kita semua harus berbuat. Jangan fokus biar dia. Bahkan orang mau berbuat kok malah menilai orang lain. Abang dia sudah kok. Saya nggak perlu, nggak bisa. Kita bukan untuk bercerita, tetapi melakukan. Action kita. Action bukan diartikan gaya kita, bukan. Tetapi tindakan. Tindakannya apa? Kita membagikan kebaikan. Coba kita lihat di Roma 10 ayat yang Roma 12 ayat yang ke-10. Kita tengok sebentar saudara. Firman Tuhan katakan begini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului dalam memberi hormat.
Artinya kita mengakui orang lain ini lebih utama daripada kita. Katakan amin. Satu peristiwa terjadi, saudara. Orang itu tidak menganggap orang lain. Tetapi setelah orang itu melihat kenyataannya, baru termangu-mangu. Jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Oleh karena itu, saudara, perhatikan langkahnya. Bagaimana supaya kita ini bisa kuat di dalam Tuhan? Supaya lepas dari iri hati? Apa, saudara? Ubahlah energi untuk membandingkan diri menjadi energi yang disalurkan untuk melayani dan memberi. Katakan amin. Melayani. Coba katakan melayani. Melayani ini menjawab kebutuhan yang lain. Menolong yang lain, ini melayani. Besuk yang lain, tapi nek besuk pada yang lain jangan ngerumpi. Tapi harus saling menguatkan. Banyak peristiwa-peristiwa sekarang, saudara. Tim perkunjungan datang. Ini bukannya untuk menyelesaikan persoalan, tetapi malah menambah persoalan. Energinya digunakan untuk membanding-bandingkan. Ubah itu. Kemudian energi untuk memberi. Memberi paling murah itu memberi apa, saudara? Ya? Memberi hormat. Hormat gerak. Iya memberi hormat. Yang lain lagi. Memberi hormat itu penting sekali enggak? Iya, menghargai orang. Ini murah enggak? Murah. Coba misalnya kita datang jadi tamu. Rene, memberi hormat enggak ini, ya? Rene ini karo melengos itu kita dihargai enggak, saudara? Pernah ngalami enggak? Pernah ngalami enggak? Rumangsane nyong kaya dianggap ora nagih utang ae. Parani nemen-nemen nyong arek mendoakan kok malah diplengosi. Bisa jadi enggak, saudara? Misalnya Anda melakukan ngalami seperti itu, ya kan? Yang murah lagi, lebih murah lagi kira-kira apa, saudara? Senyum. Benar enggak, saudara? Kita ketemu melihat orang itu senyum sudah bahagia enggak, saudara? Iya. Ketemu lihat jadul, wah berat, saudara. Nah, ini yang menjadi satu teladan dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan. Sebenarnya memberi bukan hal yang harus dengan biaya, tidak. Kalau syukur biaya, itu lebih lagi. Katakan amin, saudara. Mungkin punya ide, Natal hari ini lebih baik daripada kita untuk kia-kia saja. Bagaimana kalau kita berbagi dan sebagainya. Ini ide itu luar biasa. Katakan amin. Tunjukkan kemurahan hati itu. Berikutnya, saudara, bagian yang terakhir. Berjuang melawan kekhawatiran. Orang itu iri hati, ada kepahitan, itu biasanya dasarnya apa tuh, saudara? Khawatir dulu. Benar enggak? Khawatir tersaingi, khawatir terlampaui. Saya dalam belajar, dalam kepemimpinan, saudara, ada kata-kata sederhana yang saya tangkap dan ini harus saya kerjakan. Seorang pemimpin yang berhasil akan menghasilkan pemimpin yang hebat. Katakan amin. Makanya saya belajar memberi kesempatan buat panjenengan semua.
Hari-hari ini buat anak-anak muda, dewasa muda, saya beri kesempatan yang seluas-luasnya. Ayo kamu berkembang. Bertumbuh. Supaya apa? Muncul pemimpin-pemimpin yang hebat. Anak seorang pemimpin kok melihat yang dipimpin itu luweh-luweh, melakukan kesalahan luweh, justru malah nimbrung, bahaya saudara. Mau dibawa arah mana? Pemimpin yang terhebat itu dalam keluarga. Saudara. Katakan amin. Menyimak sedikit, karena Natal tahun ini, tema nasional, ditulis di situ Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Pemimpin dalam keluarga, ini seorang bapak sebagai imam. Bapak itu pemegang otoritas, wakilnya Allah dalam keluarga. Mulai nek bapaknya pikirannya orang karuan ya, nanti anak gimana? Benar enggak saudara? Kemarin saya ketemu dengan ibu kepala sekolah SD sini. Karena berbicara tentang Pak di sini mau ada DAK, bantuan daerah. Berarti Selasa Bapak sebagai wakil komite untuk ikut datang ke Dinas Pendidikan Temanggung. Nggih, Bu. Terus berbicara. Nggih matur nuwun Pak, lomba yang kemarin matur nuwun saking dukunganipun dan lain sebagainya. Meskipun hasilnya belum maksimal, tapi sudah ada 2 anak yang muncul sebagai juara. Senang betul ya? Seorang pemimpin kalau anak-anaknya berhasil, senang banget sih. Ya kan? Terus beliau bilang, nggih puji Tuhan, Bu Yahro ini juga dapat penghargaan sebagai motivator terbaik tingkat kecamatan. Nggih matur nuwun kula, nah ini menunjukkan juga sebagai motivator kepala sekolah yang terbaik. Melu bangga betul sih? Ikut bangga. Terus akhirnya saya bilang, lah gitu Bu, kalau di pendidikan itu kan seperti Ki Hajar Dewantara bilang, ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Ini panjenengan kok tasih kelingan nggih Pak? Nggih. Nah ini saudara, ing ngarsa sun tulodo, di depan seorang pemimpin itu harus menjadi teladan. Memang dalam meneladani mesti harus dihargai oleh pengikutnya? Belum tentu. Saya ingat saudara, saat saya mengikuti pelatihan Tagana, Pak Herman ini seorang kapten Yonif yang ada di situ. Pemegang komando di situ saudara. Bilang seperti ini. Hari ini Bapak Ibu siapapun panjenengan, entah panjenengan ini seorang pendeta, seorang apa-apa, tapi hari ini status Anda adalah sebagai seorang yang ikut pelatihan. Yang melatih saya, yang menjadi ketua saya. Lah akhirnya apa saudara? Dia menyampaikan, berarti Anda di sini harus mengikuti peraturan yang ada di sini. Karena saya sudah pegang surat perintah dari Kementerian Sosial. Surat tugas. Bukankah saya dan saudara pegang surat tugas dari Yesus Kristus? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan aku akan menjadikan kamu sebagai saksiku. Katakan amin. Kembali ke pokok hari ini. Berjuang melawan kekhawatiran. Kekhawatiran ini masalah utamanya. Masalah utamanya. Karena khawatir orang nekat, karena khawatir orang berbuat sesuatu. Orang khawatir muncul iri hati, orang khawatir menunjukkan kesombongan. Firman Tuhan katakan,
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 next. Ayat 7-nya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang akan memelihara kita apa saudara? Damai sejahtera Allah dan yang melampaui segala akal. Ini sering terabaikan, dilupakan. Karena apa? Hati kita muncul dengan masalah, keinginan, persoalan, masalah, keinginan, persoalan. Sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu tertutup dengan masalah kita. Yuk tinggalkan masalah, kita pandang damai sejahtera Allah. Amin. Kita lihat di sini saudara. Kekhawatiran itu membuka pintu iri hati. Tetapi kita ingat, doa menutupnya dengan damai sejahtera. Katakan amin. Durlangkai piye? Ketika kita mulai melihat, inyong kok pakaiannya kalah karo kaya. Kita mulai doa, datangkan damai sejahtera. Tuhan, saya bersyukur apapun yang saya pakai ini pemberian Tuhan. Dan saya percaya suatu hari nanti Engkau akan memberikan kepada saya. Damai sejahtera muncul enggak? Sido iri hati enggak? Tidak. Panen. Sing kae oleh 8 kok nyong mengoleh 6. Tuhan kok dikacei toh? Mulai muncul iri hati enggak? Mulai muncul. Katakan Tuhan saya percaya dengan 6 yang sudah Tuhan berikan ini Tuhan, Engkau akan mencukupkan kebutuhanku. Jadi iri hati enggak? Tidak. Damai sejahtera. Karena apa? Kita fokus kepada Tuhan. Tuhan sanggup pakai seberapapun yang kita terima ini kita dicukupkan. Katakan haleluya. Ini pun akan menghapus. Yang lagi banyak akan berkata, wah dia kok dong kurang. Ora kaya nyong, ini namanya sombong. Tapi dia kemudian tutup dengan doa. Tuhan, kalau temanku ini baru kurang, saya percaya Tuhan, saya mendoakan. Mulai berbagi dah saudara. Berbagi iman. Berbagi belas kasih melalui doa. Saya doakan saudaraku Tuhan. Supaya seberapapun yang hari ini ia terima. Engkau sudah tahu kebutuhannya. Memberkati enggak? Memberkati. Sederhana atau sebenarnya? Damai sejahtera yang kita dapat. Sederhana. Selanjutnya, next. Damai sejahtera Allah ini akan menolong kita. Doa yang disertai ucapan syukur ini menjaga hati dan pikiran kita. Katakan amin. Coba ini kalau kita baca di 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Amin. Itu Mazmur 55 juga, serahkanlah segala khawatirmu. Matius 6, 25 sampai 34, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu pakai, kamu makan dan seterusnya. Ini nanti ayat-ayat itu catat, baca di rumah. Itu akan menolong kita. Tuhan itu bunga bakung yang dipandang, yang layu hanya dipakai sehari saja didandani demikian rupa. Apalagi hidup saya dan saudara. Munculkan iman itu saudara. Jadi saudara, melalui firman Tuhan hari ini, setiap kali iri hati atau cemas mulai muncul, ini yang harus kita lakukan. Ubahlah menjadi momen yang mendorong kita berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Tanya kanan kiri, ada iri hati enggak? Nasihati teman yang sebelahnya, kalau ada, senang berdoa dan bersyukur. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita diberkati Tuhan. Apa berkatnya saudara?
Kita diberkati Tuhan. Apa berkatnya saudara? Apa berkatnya? Hari ini kita bisa menyelesaikan iri hati dan kepahitan. Caranya berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Berdoa dan mengucap syukur. Kita belajar saudara. Apapun yang kita lihat pada pribadi orang lain, jangan munculkan iri hati. Tapi kita harus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi saya tegaskan, kalau kita melihat diri sendiri nyongkok dong kurang, ora kaya wingi, kita berdoa dan bersyukur. Tuhan, saya bersyukur kalau hari ini kau izinkan kami mengalami yang demikian. Aku percaya Engkau sudah tahu apa yang sudah Engkau rancangkan atas hidupku. Engkau mencukupkan kami. Amin. Nek dong pas kita besar ada, melihat orang lain, Tuhan saya bersyukur kalau hari ini kau buat besar. Tunjukkan apa yang harus aku lakukan. Bahkan aku berdoa buat temanku yang lain Tuhan. Kalau yang hari ini sedang kurang daripada saya. Engkau tahu mereka sudah Tuhan siapkan untuk kecukupannya. Damai sejahtera penuh atas hidup saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita bersama-sama belajar. Bangun hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang benar. Yang menjadi seperti Yesus. Kita akan bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Tuhan kita luar biasa. Tangkap hari ini. Di mana kita harus bersuka cita? Di mana kita harus berserah? Di mana kita harus menempatkan diri untuk kita ini berdiri dalam menghadapi situasi? Hanya satu jawabnya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dengan cara apa? Kita membangun doa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Meskipun doaku tak terjawab. Dari awal, terima kasih Tuhan Yesus.